Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'ala syahra Ramadan syahra asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Kaum muslimin rahimakumullah. Pada saat menunaikan ibadah puasa Ramadan, ada adab-adab yang perlu diperhatikan. Adab-adab ini penting karena bukan hanya sah atau tidaknya puasa Ramadan, tapi dengan memperhatikan adab-adab ini, melaksanakan adab-adab ini, maka puasa kita bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, mendapatkan pahala puasa dan menentukan puasa kita berkualitas di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana yang disampaikan oleh Al-Imam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali dalam risalahnya yang berjudul Al-Adabu fid Din dalam Majmu'ah Rasail Al-Imam Al-Ghazali. Beliau mengatakan, adabus syiyami tayyibul gidai wa tarkul mirai wa mujabadatul ghibati wa raddul kadibi wa tarkul adha wa saunul jawarihi anil qabaihi. Artinya, adab berpuasa yakni mengkonsumsi makanan yang baik, menghindari perselisihan, menjauhi ghibah, menggunjing orang lain, menolak dusta, tidak menyakiti orang lain, menjaga anggota badan dari segala perbuatan buruk. Penjelasannya adalah, pertama, mengkonsumsi makanan yang baik. Selama kita berpuasa di bulan Ramadan, makanan yang kita konsumsi makanan yang baik dan halalan thayyiban. Makanan yang baik tidak identik dengan harga yang mahal, yang lezat. Tapi makanan yang baik, yang terpenting adalah baik untuk kesehatan tubuh. Juga halalan thayyiban, yang halal dari cara mencarinya, cara memperolehnya, kemudian dibelanjakan kepada sesuatu yang halal. Banyak makanan yang lezat, harganya mahal, tetapi tidak baik untuk kesehatan. Ada makanan yang murah, tapi baik untuk kesehatan. Itulah yang bisa kita konsumsi. Lagi dengan makanan yang halal, didapati dengan cara yang halal, dimakan barang yang halal, maka akan menambah keberkahan, juga pahala puasa kita. Juga puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi kalau kita makan, walaupun makanannya itu bergizi, baik untuk kesehatan kita, tetapi hasil mencuri, hasil korupsi, hasil dari cara-cara yang diharamkan, maka kita puasa sah menurut fikih, tapi tidak mendapatkan pahala dari amalan puasa yang kita kerjakan. Maka puasa kita hanya menahan haus dan lapar. Kamin shaimin laisa lahu min syamih ilal ju' wal atos. Banyak orang puasa
tapi yang diperoleh hanya haus dan lapar, tidak mendapatkan pahala dari amalan puasanya. Adab yang kedua, menjauhi perselisihan. Orang yang berpuasa hendaklah menghindari dari perselisihan atau pertengkaran, perkelahian. Karena perkelahian akan menyebabkan hilangnya pahala puasa, juga mengotori kesucian bulan suci Ramadan. Puasa diperlukan untuk mengendalikan nafsu, mengendalikan emosi, mengendalikan hal-hal yang mengarah kepada perkelahian, hal-hal yang menimbulkan amarah. Orang-orang yang sedang berpuasa dianjurkan untuk menghindari perselisihan, pertengkaran. Selain dapat menghilangkan pahala puasa, juga mengotori kesucian bulan suci Ramadan. Karena itu diperlukan kesadaran penuh untuk menahan diri dari emosi yang menjerumuskan pada pertengkaran. Hal ini sejalan dengan sabda Rasulullah SAW. Kata beliau Rasul, wa inimru'un qatalahu aw syamatahu falyakul inni shaimun marratain. Artinya, dan jika seseorang mengajak bertengkar atau mencela, maka katakanlah, sesungguhnya aku sedang berpuasa. Ucapan hal ini sampai 2 kali beliau Rasul mengatakan. Jadi ucapan aku sedang berpuasa, sebagaimana yang dimaksud dalam hadis tersebut ini, adalah menyatakan untuk kita tidak mau berselisih, untuk kita tidak mau berantem, untuk kita tidak mau berkelahi. Karena berselisih, berantem, berkelahi akan menghilangkan pahala puasa, juga mengotori kesucian bulan suci Ramadan. Adab yang ketiga yang harus kita perhatikan adalah menjauhi ghibah atau menjauhi untuk menggunjing orang lain. Menggunjing orang lain bukan hanya sesuatu yang tidak baik, apalagi menggunjing ini dilakukan pada puasa Ramadan. Hal itu bisa menghilangkan pahala puasa Ramadan. Oleh karena itu, bagi setiap kita yang melaksanakan puasa Ramadan, agar berhati-hati dan menjaga diri dari menggunjing orang lain, karena bisa merusak pahala puasa kita. Lisan ini tidak bertulang, mudah untuk mengatakan apa saja, mudah untuk berkata yang baik, juga mudah untuk berkata yang tidak baik. Apabila berkataan yang baik, maka bisa memberikan manfaat faedah bagi manusia. Tapi kalau berkata yang tidak baik, menggunjing orang lain contohnya, bisa menyakiti hati orang lain dan akan menghilangkan pahala puasa yang dikerjakannya. Maka puasanya menjadi sia-sia. Oleh karena itu, salamatul insani fi hifzil lisan. Keselamatan manusia tergantung pada kemampuannya menjaga lisannya. Oleh karena itu, jagalah lisan dari perkataan yang tidak baik, perkataan keji, perkataan kotor, karena itu semua bisa mencelakakan kita sendiri. Adab puasa selanjutnya adalah menolak dusta atau berbohong. Menolak dusta atau menolak berbohong ini termasuk perkara penting, karena dengan berdusta atau berbohong bisa saja
menghilangkan pahala puasa yang dikerjakan, supaya puasa kita tetap berkualitas, mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hendaklah menjauhi dari bohong, dari dusta. Juga kita menghindari dari sumpah palsu. Mulut bisa berkata, demi Allah saya tidak begini begitu, tapi pada kenyataannya demi Allahnya ini palsu. Juga menghindari dari sumpah palsu. Terkadang ada orang berani mengatakan, demi Allah saya akan melakukan begini begitu, tapi kenyataannya dia tidak melakukan. Demi Allahnya ini sumpah palsu. Sebagaimana hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tabrani, fattaqu syahra Ramadan fa innal hasanati tudha'afu fihi wa kadzalika as-sayyi'at. Artinya, takutlah kalian terhadap bulan Ramadan, karena pada bulan ini kebaikan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian pula dosa dilipat gandakan. Kebaikan dilipat gandakan, dosa juga dilipat gandakan. Adab yang perlu kita perhatikan selanjutnya adalah untuk tidak menyakiti orang lain. Menyakiti orang lain baik secara fisik maupun secara verbal lewat perkataan, termasuk perbuatan yang tercela. Dan orang yang menyakiti orang lain dengan perkataan atau secara fisik akan bisa menghilangkan pahala puasa yang dikerjakannya. Ibadah puasa yang dikerjakan mulai dari subuh sampai maghrib menahan haus dan lapar, tapi pahala puasa bisa hilang gara-gara menyakiti orang lain dengan perkataan yang tidak baik. Maka kualitas ibadah kita akan sia-sia karena tidak ada pahalanya. Oleh karena itu, maka kita jaga dari perbuatan menyakiti orang lain. Adab yang perlu kita perhatikan selanjutnya adalah menjaga anggota badan kita dari perbuatan-perbuatan yang buruk. Di bulan Ramadan khususnya, kita jaga mata kita, kita jaga telinga kita jaga lisan kita jaga tangan kita jaga kaki kita dari perbuatan-perbuatan yang tidak baik, terlebih perbuatan yang bisa menghilangkan pahala puasa Ramadan itu sendiri. Kita jauhkan, berusaha semaksimal mungkin mata untuk melihat yang baik-baik saja dan menjauhi yang tidak baik. Telinga berusaha untuk mendengar yang baik-baik dan menjauhi yang tidak baik. Mulut berusaha untuk berkata yang baik, menjauhi perkataan-perkataan yang tidak baik. Tangan berusaha untuk mengambil yang halal, yang dibolehkan, berusaha untuk tidak mengambil yang diharamkan. Kaki berusaha untuk melangkah ke tempat-tempat yang baik dan berusaha untuk menjauhi dari tempat-tempat yang tidak baik. Selama anggota tubuh ini kita pelihara, kita jaga, niscaya puasa yang kita kerjakan akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, akan dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebaliknya, apabila anggota tubuh ini tidak kita jaga dengan baik, mata melihat yang haram, telinga mendengar yang haram, mulut berkata perkataan yang tidak baik, tangan mengambil barang yang haram, kaki melangkah ke tempat yang haram, maka puasa kita mungkin sah menurut fikih,
tapi tidak diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala puasa kita. Sebagaimana hadis Rasul, "Kam min shaimin laisa lakum min syiyamih ilal ju' wal atos." Banyak orang berpuasa, tapi yang diperoleh hanya haus dan lapar, tapi tidak diterima pahala, tidak diterima puasanya oleh Allah Subhanahu wa taala, dan tidak diberikan pahala puasa dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, selalu kita mohon kepada Allah pertolongannya, agar Allah memberikan pertolongan kepada kita untuk diberikan kemampuan dalam menjaga anggota tubuh kita dari hal-hal yang bisa menghilangkan pahala puasa. Terima kasih. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.